Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu sebuah singularitas suatu entitas dengan kepadatan dan gravitasi tak terbatas. Teratai yang dengan cepat membengkak dan mendingin melahirkan alam semesta kita. Peristiwa ini kita kenal sebagai Big Bang. Namun spekulasi tentang hal-hal seperti itu tidak memberikan jawaban, tetapi hanya menghasilkan lebih banyak pertanyaan. Apa yang ada sebelum Big Bang? Apakah ada yang sebelumnya di alam semesta, tempat waktu itu sendiri lahir, keluar dari ledakan primordial ini? Apakah kita bab terakhir dalam siklus kematian dan kelahiran kembali kosmik yang tiada akhir? Pemikir terhebat yang dimiliki spesies kita, teori yang diusulkan, masing-masing membingungkan pembahas berikutnya. Ada berbicara tentang alam semesta lain, ada juga yang mendalilkan bahwa alam semesta bernafas, runtuh, dan berkembang dalam siklus yang tak terbatas. Mari kita coba memahami apa yang sebenarnya terjadi sebelum sang waktu dimulai. Bayangkan alam semesta yang bernafas itu, meluas keluar dari satu titik, tumbuh selama miliaran tahun, dan kemudian menyusut, menarik semua materi dan energi. Inilah inti dari teori alam semesta yang berosilasi. Model ini mengasumsikan bahwa alam semesta kita hanyalah satu fase dalam siklus ekspansi dan kontraksi yang tiada akhir, sebuah tarian kosmik yang tidak memiliki awal dan akhir. Setiap siklus dimulai dengan Big Bang, momen penciptaan yang eksplosif, diikuti oleh periode ekspansi yang panjang. Selama miliaran tahun, ekspansi ini melambat, berhenti dan kemudian berbalik. Alam semesta mulai berkontraksi, yang akhirnya mengarah pada Big Crunch. Selama Big Bang, galaksi bertabrakan, bintang-bintang dikompresi, dan sebagainya. Materi dan energi diperas menjadi satu titik tunggal dengan kepadatan tak terbatas. Sangat mirip dengan singularitas dari mana Big Bang terjadi. Tapi ini bukanlah akhir, tapi awal dari siklus yang lain. Singularitas meledak dengan Big Bang lainnya, memulai iterasi berikutnya dari alam semesta. Masa hidup masing-masing alam semesta dalam model ini bisa miliaran, bahkan triliunan tahun. Dan setiap Big Bang mempersiapkan landasannya untuk Big Bang berikutnya. Itu konsep yang menarik, bukan? Seperti pendulum kosmik yang berayun bolak-balik di antara keduanya, ekspansi dan kontraksi, menghancurkan dan menciptakan kembali alam semesta di jalurnya. Bagaimanapun teori alam semesta yang berosilasi, bukan tanpa kekurangan dan kritik. Kami belum memahami banyak faktor mengenai hal ini. Perluasan alam semesta, komposisi energi yang tepat, dan bagaimana gravitasi berperilaku pada skala tersebut. Dan data yang kami kumpulkan dari alam semesta, latar belakang gelombang mikro, sepertinya menunjuk pada suatu hal yang pernah ada, mempercepat ekspansi, bukan kemungkinan kontraksi di masa depan. Tapi seperti biasa, ilmu pengetahuan terus berkembang dan teori yang pernah ditolak mungkin akan menemukan kehidupan baru dan cahaya penemuan baru. Sepanjang penjelajahan kita terhadap ruang dan waktu, kita selalu menganggap alam semesta kita unik. Satu gelembung realitas mengambang di lautan kehampaan yang tak ada habisnya. Tapi bagaimana jika kita tidak sendirian? Bagaimana jika alam semesta kita hanya satu dari banyak sekali alam semesta lain yang tak terbayangkan? Masing-masing dengan hukum fisikanya sendiri, sejarahnya sendiri, awal dan akhirnya sendiri. Ini adalah premis teori multiverse. Bayangkan lautan kosmik yang luas, di mana gelembung yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghilang. Masing-masing gelembung ini mewakili gelembung independen. Alam semesta dan alam semesta kita hanyalah salah satunya di antara busa kosmik ini. Beberapa alam semesta ini mungkin berbeda dengan alam semesta kita, mempunyai konstanta fisis yang berbeda, atau bahkan dimensi lain. Yang lain mungkin sangat mirip, bahkan mungkin berisi kehidupan seperti yang kita kenal. Bagaimana jika beberapa dari alam semesta ini mendahului alam semesta kita? Mungkinkah Big Bang kita terjadi disebabkan oleh interaksi dengan alam semesta lain? Tantangan konsep multiverse, pemahaman kita tentang tempat kita dan kosmos. Namun demikian, ini adalah teori yang masih sangat spekulatif. Sementara teori multiverse sangat menarik.
itu juga kontroversial. Lagi pula jika alam semesta lain ini berada di luar jangkauan kita, bagaimana kita bisa mendeteksi atau mempelajarinya? Dan jika teorinya tidak dapat diuji, apakah itu bisa dianggap ilmiah? Namun demikian, teori multiverse terus berlanjut. Bahan penelitian dan perdebatan di kalangan fisikawan itu mewakili ujung pemahaman kita, di mana sains bercampur dengan filsafat dan fakta yang dapat diamati memberi jalan kepada hal tersebut. Pertanyaan mendalam tentang hakikat realitas itu sendiri. Namun meskipun ada anggapan banyaknya alam semesta dengan semua milik mereka, berbagai kekuatan fisik dan dimensi, mari kita kembali ke realitas kita. Pemahaman kita tentang alam semesta bertumpu pada dua pilar fisika modern. Mekanika kuantum yang menggambarkan dunia pada atom, dan skala subatom dan relativitas umum yang menggambarkan dunia dengan dimensi yang sangat besar. Tapi apa jadinya jika kedua dunia ini bertabrakan? Menurut teori relativitas umum Einstein, ruang dan waktu terjalin menjadi kain 4 dimensi, dikenal sebagai ruang waktu. Benda besar merusak kain ini, menciptakan apa yang kita anggap sebagai gravitasi. Di samping itu, mekanika kuantum menghadirkan dunia di mana partikel bisa ada di beberapa bagian secara serentak, muncul dan menghilang. Ini adalah dunia yang menantang logika kita sehari-hari. Kedua teori ini bertemu dengan singularitas Big Bang dan di jantung lubang hitam, atau skala mekanika kuantum dan gravitasi berpotongan. Para ilmuwan telah lama mencari teori gravitasi kuantum untuk mendamaikan dua pandangan yang bertentangan ini. Satu ide menarik yang muncul dari pencarian ini adalah proposal tanpa batas, diperjuangkan oleh fisikawan Stephen Hawking dan James Hartle. Menurut teori ini, alam semesta tidak muncul dari singularitas. Sebaliknya ruang dan waktu terbatas, tapi tidak terbatas seperti permukaan bumi. Sama seperti Anda bisa bepergian di muka bumi tanpa terjatuh dari tepinya. Alam semesta tanpa bertabrakan dengan batas. Alam semesta akan menjadi bola 4 dimensi, dan Big Bang akan menjadi titik yang mulus. Mirip dengan kutub utara bumi, tapi bukan singularitas. Model ini mempertanyakan apa yang terjadi sebelumnya, dan Big Bang menjadi tidak berarti baginya. Lantas apa yang ada di luar kutub utara? Ini adalah cara yang cukup bagus untuk mengatasi singularitas. Masalah di awal alam semesta, seperti teori-teori lain yang telah kita bahas. Usulan tanpa batas ini bukannya tanpa kritik dan masih menjadi subjek penelitian yang sedang berlangsung. Namun demikian, itu mewakili sesuatu yang menarik. Upaya untuk menyatukan dunia yang sangat besar dan sangat kecil, mendorong batas-batas pemahaman kita tentang asal-usul alam semesta. Sekarang mari kita lihat ke dalam bidang teori string. Kerangka teoritis di mana landasan dasar alam semesta bukan partikel, tetapi entitas satu dimensi yang disebut string. Setiap senar dapat bergetar pada frekuensi yang berbeda, dan getaran yang berbeda ini menghasilkan partikel yang berbeda, quark, elektron, foton, semuanya bisa berupa string saja, bernyanyi dengan nada berbeda. Tapi teori string tidak berhenti di situ. Itu juga memprediksi keberadaan lebih dari 3 dimensi spasial yang kita kenal. Dimensi tambahan ini dapat dipadatkan atau tersembunyi dari persepsi kita. Namun demikian, secara mendasar mempengaruhi tatanan realitas. Dalam konteks topik kita, salah satu varian dari teori string, skenario sebelum Big Bang, atau begitu juga disebut model parotik EC, menunjukkan bahwa alam semesta kita mungkin telah diciptakan oleh tabrakan dua hal yang dahsyat, dunia atau otak multiverse. Apa yang terjadi setelah tabrakan seperti itu? Kedua otaknya terpentang sehingga terpisah hanya untuk bersatu secara gravitasi dan bertabrakan lagi. Miliaran tahun kemudian, mungkin menciptakan alam semesta lain. Jadi apa yang ada sebelum Big Bang? Baik dalam model ini, bisa saja itu adalah alam semesta lain yang serupa dengan alam semesta kita, ada di otak yang sejajar dengan otak kita. Namun teori string itu sendiri meskipun sangat elegan dan mampu menggabungkan mekanika kuantum dan gravitasi, tidak memiliki bukti empiris. Dan seperti yang sudah kita ketahui, hal-hal seperti itu sangat sulit untuk diverifikasi.
Tetapi bagaimana jika kita memilih pendekatan yang berbeda? Alih-alih mencari alam semesta yang mendahului alam semesta kita, bagaimana jika kita mempertimbangkan kembali gagasan tentang ketiadaan? Ketika kita memikirkan ruang hampa, kita sering membayangkan ketiadaan mutlak. Tetapi di dunia mekanika kuantum, ruang hampa jauh dari kata kosong. Ini adalah subpartikel yang menggelegak dan antipartikel yang muncul secara spontan dan kemudian saling menghancurkan. Fenomena ini disebut fluktuasi vakum. Model fluktuasi vakum, yang juga dikenal sebagai model fluktuasi kuantum, menunjukkan bahwa alam semesta kita mungkin berasal dari salah satu fluktuasi vakum ini. Gelembung kecil palsu ruang hampa bisa saja mengembang ke alam semesta, karena prinsip mekanika kuantum gelembung seperti itu. Karena transisi fase atau terowongan kuantum akan mulai berkembang pesat dan ujung-ujungnya akan terdorong keluar karena tekanan negatif. Di dalam gelembung ini, energi vakum palsu dapat diubah menjadi materi, memunculkan bintang, galaksi dan akhirnya Anda dan saya. Jadi apa yang ada sebelum Big Bang dan model fluktuasi vakum? Itu bisa saja merupakan ruang hampa kuantum, lautan partikel berumur pendek dan antipartikel. Dan alam semesta kita hanyalah satu gelembung acak yang berhasil tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Sementara vakum, model fluktuasi adalah kemungkinan yang menarik. Itu juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sulit. Misalnya, mengapa gelembung khusus ini meluas, sementara yang lain tidak? Dan bagaimana kita menyelaraskan gagasan tentang kuantum abadi? Vakum dengan usia alam semesta kita. Tapi saat kita menyelidikinya lebih dalam dunia fisika kuantum, kami menemukan bahwa hal ini memiliki kemungkinan yang lebih menarik. Salah satu kemungkinan ini terkait dengan bidang penelitian yang menggabungkan mekanika kuantum dengan kosmologi, yang membawa kita ke model berikutnya, kepada teori pantulan besar. Bayangkan alam semesta yang mengembang, berkontraksi kemudian memantul kembali secara elastis. Itulah ide dasar teori buncing besar. Bukannya singularitas di mana semua hukum fisika tidak ada lagi. Teori buncing besar berpendapat bahwa alam semesta kita mungkin lahir dari sisa-sisa masa lalu, alam semesta yang berkontraksi. Dan model ini, alam semesta tidak dikompresi menjadi singularitas. Sebaliknya, karena efek kuantum, itu kembali ke ukuran yang sangat kecil dan mulai berkembang lagi. Mengarah pada apa yang sekarang kita sebut Big Bang. Teori ini seperti teori alam semesta yang berosilasi, mendalilkan alam semesta tanpa awal dan akhir, tetapi dengan siklus ekspansi yang tak terbatas untuk kontraksi dan lahir kembali. Dan siklus itu menghindari singularitas yang mengganggu model lainnya. Namun berbeda dengan teori alam semesta yang berosilasi, pantulan besar berfokus secara khusus pada titik transisi, pantulan antara kontraksi dan ekspansi. Jadi bagaimana mekanika kuantum cocok dengan hal ini? Efek kuantum diperkirakan memainkan peran penting dalam skala yang sangat kecil di mana rebond dapat terjadi. Menurut mekanika kuantum, partikel dapat menembus penghalang bahkan jika mereka tidak memiliki energi klasik untuk melakukannya. Beberapa teori menyarankan bahwa alam semesta dapat menggunakannya. Efek terowongan kuantum serupa untuk bangkit dari keadaan menyusut ke keadaan berkembang. Sekali lagi teori ini sangat spekulatif dan menghadapi permasalahan yang signifikan, baik teoritis maupun observasional. Bisakah kita menemukan bukti sebelum fase kontraksi di alam semesta kita saat ini? Bisakah kita mengembangkan teori gravitasi kuantum yang mampu menangani kondisi ekstrem ini? Namun teori pentalan besar bukannya tanpa kekurangan. Fisika tentang apa yang dapat membuat alam semesta menyusut kembali normal masih dalam penyelidikan. Memahami bagaimana proses ini bisa terjadi tanpa melanggar hukum fisika yang diketahui adalah hambatan utama bagi teori ini. Teori pantulan besar belum cocok. Gerakan tradisional waktu dan kausalitas kita. Namun seperti biasa dalam sains, ada teori yang bersaing. Misalnya, alam semesta kita bisa saja lahir dari alam semesta objek yang telah kita temukan. Tapi hampir tidak mengerti sesuatu yang misterius. Semuanya membutuhkan waktu. Lubang hitam.
raksasa misterius alam semesta, terbentuk dari runtuhnya bintang-bintang masif. Itu adalah wilayah luar angkasa yang gravitasinya begitu kuat, yang apapun tidak bisa menghindarinya, bahkan cahaya sekalipun. Dasar lubang hitam, menurut teori relativitas umum, adalah singularitas, titik di mana kepadatan menjadi tak terbatas, dan kelengkungan ruang dan waktu mencapai tingkat yang ekstrim. Namun bagaimana jika entitas kosmis ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan permulaan? Ada singularitas di dalam lubang hitam, bisa memunculkan lubang hitam baru, memperluas alam semesta. Demikian, alam semesta kita bisa jadi merupakan bagian dalam lubang hitam, milik alam semesta induk lain. Dalam model ini, Big Bang akan berhubungan dengan formasi tersebut, dari singularitas lubang hitam di alam semesta induk, dan perluasan alam semesta kita sejalan dengan itu. Pertumbuhan internal lubang hitam. Jadi apa yang ada sebelum Big Bang, itu bisa jadi bagian dalam lubang hitam di alam semesta lain. Dan mungkin setiap lubang hitam di alam semesta kita dapat melahirkan alam semesta baru di dalam dirinya. Tentu saja ide ini, seperti yang telah kita diskusikan, adalah hipotesis dan bukannya tanpa masalah. Bagaimana kita bisa menguji teori ini? Bisakah kita mengamati efek dari alam semesta induk? Dan bagaimana kita menyelaraskan hal ini dengan kita? Pemahaman terkini tentang lubang hitam dan singularitas. Lob gravitasi kuantum atau LQG adalah kerangka teoritis yang bertujuan untuk mendamaikan dua raksasa fisika abad ke-20, mekanika kuantum yang menggambarkan hal yang sangat kecil, dan relativitas umum yang menggambarkan hal yang sangat besar. Lob gravitasi kuantum menyiratkan bahwa ruang itu sendiri adalah tidak terus-menerus, tapi terdiri dari kecil-kecil. Lob rahasia itu terdiri dari kecil loop yang tidak dapat dibagi, bagaikan sepotong kain yang terdiri dari benang-benang yang terjalin. Diterapkan pada kosmologi lingkaran gravitasi kuantum, atau lebih tepatnya, loop kosmologi kuantum, menawarkan skenario rebound yang mirip dengan pemantulan besar. Sebenarnya loop kuantum kosmologi menyediakan spesifik deskripsi mekanika kuantum dari evolusi alam semesta, termasuk skenario pentalan besar. Bukannya runtuh menjadi singularitas, seperti yang disyaratkan oleh teori Big Bang tradisional dan teori relativitas umum. Alam semesta menyusut ke ukuran minimum, tetapi efek gravitasi kuantum menjadi signifikan dan melawan kontraksi. Lalu alam semesta memantul kembali dan mulai berkembang lagi. Ini berarti alam semesta kita mungkin memilikinya, mengalami serangkaian ekspansi dan kontraksi, masing-masing dimulai dengan lompatan kuantum. Jadi apa yang ada sebelum Big Bang? Dari sudut pandang kosmologi kuantum loop, itu mungkin fase lain dari alam semesta, fase kontraksi yang mendahului lompatan kuantum. Dalam kosmologi kuantum loop, gagasan tentang jembatan kuantum sungguh menarik. Jembatan ini mewakili fase transisi, menghubungkan alam semesta kita dengan pendahulunya. Bukannya singularitas, alam semesta mengalami lompatan kuantum dan mulai memperluas lompatan ini. Transformasi ini dari kontraksi ke ekspansi dapat dilihat sebagai jembatan kuantum dari alam semesta lama ke yang baru. Jembatan kuantum ini bukan jembatan fisik dalam pengertian konvensional, melainkan sebuah fase evolusi alam semesta, dikendalikan oleh gravitasi kuantum. Jadi apa yang ada di luar Big Bang? Menurut kosmologi kuantum loop, alam semesta sebelumnya terhubung dengan alam semesta kita oleh jembatan kuantum. Meskipun teori ini menghilangkan singularitas pada saat ledakan besar dan menawarkan deskripsi kuantum yang elegan, evolusi alam semesta masih menghadapi kesulitan yang cukup besar. Namun demikian, jika itu benar, akan memberi kita gambaran yang menakjubkan. Alam semesta tanpa awal dan akhir mengalami siklus kontraksi yang tak terbatas, melompat dan ekspansi. Meskipun teori-teori ini menawarkan kemungkinan-kemungkinan menarik, sebagian besar mereka masih berada dalam ranah spekulasi. Masing-masing memiliki kekuatannya dan kelemahannya, dan belum ada satupun yang meyakinkan sebagai bukti eksperimental yang mendukungnya. Bahkan saat kita mendekati jawabannya dengan apa yang terjadi sebelum Big Bang, kita harus berharap bahwa setiap jawaban akan terbuka, bahkan lebih banyak pertanyaan. Namun keindahan sains terletak pada prosesnya, eksplorasi dan penemuan itu sendiri.
Peneliti di seluruh dunia tanpa lelah mempelajari hal ini, teori, dan menyempurnakan modelnya. Dan studi tentang satu teori saja sangat membantu dalam memajukan keseluruhan gambaran. Jadi apa yang terjadi sebelum Big Bang? Pendeknya, pada saat ini kita tidak tahu pasti. Tapi apapun jawabannya, pencarian itu sendiri memperkaya pemahaman kita dan menginspirasi kami untuk terus mencari.